Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana kalau kita psikiater mengobati kasus-kasus gangguan kejiwaan. Nah, tentunya banyak pasien-pasien sering datang kepada kami dan mereka menanyakan sebenarnya bagaimana sih cara kerja seorang psikiater sampai menentukan suatu diagnosis dan terapi untuk pasien-pasiennya. Nah, tentunya kita memahami bahwa sampai saat ini kita psikiater memang belum mempunyai suatu alat diagnostik khusus untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Maksud dari alat diagnosis khusus ini adalah tidak ada satu alat yang memastikan suatu kondisi gangguan kejiwaan. Misalnya contoh kalau kita sakit tipes, sekarang kita bisa periksa Widal mungkin, atau Tubac yang lebih bagus. Atau kalau kita periksa orang DBD atau demam berdarah, kita bisa memeriksa dengan menggunakan trombositnya kita lihat, atau hematokrit dan hemoglobinnya. Kita lihat misalnya bagaimana, apakah terjadi suatu peningkatan untuk hemodilusi, untuk hematokrit dan hemoglobinnya, atau penurunan dari trombositnya. Itu merupakan suatu kejadian atau kondisi yang berkaitan dengan suatu penyakit tertentu dan itu bisa kita periksa lab. Sedangkan untuk depresi atau gangguan cemas dan skizofrenia mungkin tidak. Walaupun kita tahu penelitian-penelitian neuroscience sekarang sudah mencoba memetakan hal tersebut. Tetapi karena sifatnya yang multifaktorial, maka tidak ada satu kondisi yang tertentu yang disebut sebagai kriteria diagnostik untuk suatu gangguan depresi atau gangguan yang lainnya. Untuk itu biasanya kita mencoba untuk mengatasi keterbatasan ini dengan menggunakan suatu teknik wawancara psikiatrik yang mendalam, yang kita tahu bahwa sebenarnya masalah-masalah gangguan kejiwaan itu lebih banyak bersifat fenomenologis karena menyebabkan suatu kondisi yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Nah, dari kumpulan gejala tersebut, maka seorang dokter jiwa atau psikiater akan mendiagnosis pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Setelah mendapatkan diagnosis yang tepat, maka dia akan mencoba melaksanakan terapi kepada pasien. Tentunya juga ini akan melihat tolerabilitas dari si pasien terhadap pengobatannya kalau memang menggunakan obat-obatan. Nah, obat-obatan ini sendiri juga punya beberapa pilihan. Misalnya seorang yang mengalami gangguan depresi akan diberikan obat antidepresan. Sedangkan kalau dia mengalami gangguan cemas, mungkin pada awalnya dia akan diberikan anti cemas, tetapi saat ini terapi lini pertamanya adalah dengan menggunakan antidepresan golongan SSRI atau SNRI. Sedangkan kalau untuk gangguan psikotik seperti skizofrenia, dia akan mendapatkan terapi dengan menggunakan antipsikotik. Nah, pengobatan ini tentunya akan memakan waktu, misalnya dalam waktu tempo selama satu periode 3 bulan sampai 1 tahun. Bahkan ada beberapa kasus yang bisa sampai tahun, 2 tahun, atau 5 tahun, bahkan seumur hidup. Nah, untuk itulah di dalam praktek seringkali kita harus menemukan suatu terapi yang pas untuk pasien yang mampu membuatnya nyaman dengan terapi tersebut dan memperbaiki kualitas hidupnya. Salah satu masalah yang sering terkait dengan gangguan kejiwaan dan prakteknya di dalam keseharian adalah compliance atau kepatuhan. Sering pasien merasa tidak perlu dapat obat lama-lama, dia sudah merasa nyaman, dia mau lepas. Seringkali ini tidak kita sarankan. Mengapa? Karena perubahan sistem saraf di otak pada awal-awal pertama mungkin akan menyebabkan perubahan yang baik untuk pasien. Namun hal ini harus dipertahankan dulu pengobatannya sampai beberapa waktu sehingga terjadi regulasi yang baik kembali dari sistem saraf pusatnya. Sayangnya seringkali kalau kita terlalu mudah atau terlalu cepat untuk melepaskan pengobatan, biasanya malah akan kembali timbul gejala-gejalanya. Nah, untuk itu
kalau kita berobat ke psikiater, maka kita perlu mendengarkan dengan baik apa saran dari psikiater tersebut, diagnosisnya apa, dan bagaimana tata laksananya dari pengobatan tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa membantu teman-teman atau para pemirsa yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk berobat ke psikiater, sedang dalam pengobatan psikiater, atau memang sudah selesai pengobatan psikiater, agar mendapatkan suatu pemahaman yang baik tentang bagaimana suatu pengobatan dan proses diagnosis seorang psikiater. Sampai ketemu dengan saya di video selanjutnya. Salam sehat jiwa.